kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa? Sakit. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum melanjutkan materi hari ini, apa masih ada yang ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Oke, silakan. Ceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Oke, bagus sekali. Betul bahwa kemarin kita belajar menyajikan kembali cerita fantasi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar cara menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Nih, kita akan belajar cara menelaah, memahami apa saja struktur yang ada dalam sebuah cerpen. Nah, setelah ini Ibu akan mempersilahkan kalian membaca cerpen yang ada pada halaman 60 yang berjudul Berguru kepada Gajah Mada. Di situ silakan kalian pahami tentang yang pertama orientasi, yang kedua tentang komplikasi, yang ketiga tentang resolusi. Di situ sudah ada tulisannya, silakan kalian pahami. Nanti setelah selesai membaca, Ibu akan bertanyakan pendapat kalian tentang 3 struktur dari cerita fantasi. Silakan baca, Ibu rasa cukup. Dalam sebuah cerita, itu nanti didominasi oleh orientasi, komplikasi, resolusi. Orientasi pengenalan awal, komplikasi masalah mulai muncul, resolusi itu penyelesaian dari semua masalah yang muncul. Dan di cerita Gajah Mada, di manakah letak orientasi yang dimaksud? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, silakan Farah. Orientasinya adalah pengenalan dari tokoh Andi, Handi, dan Dani yang melaksanakan tugas karya ilmiah. Oke, bagus sekali. Betul, itu pengenalan ada 3 tokoh yang melakukan karya ilmiah. Lalu yang kedua poin komplikasi. Di mana letak komplikasi itu? Ada yang tahu? Oke, silakan. Komplikasinya dimulai saat tiba-tiba Handi berteriak minta tolong bertemu dengan laki-laki misterius yang memberikan mereka pertanyaan untuk dijawab agar bisa keluar dari lubang. Ya, betul sekali. Disitulah komplikasi dimulai. Mereka ketakutan masuk sebuah lorong yang ketemu dengan orang yang tidak mereka kenal. Mereka sangat. Di manakah letak resolusi dari cerpen tersebut? Ada yang tahu? Oke, silakan. Resolusi berada pada saya mendengar teman yang berada berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Setelah itu terdengar dengan jelas. Oke, betul sekali ya. Di situ resolusi ending dari sebuah konflik yang ada, kemudian akhirnya mereka bisa keluar dari lorong. Disitulah letak resolusi yang dimaksud. Baik, ada pertanyaan untuk struktur cerita fantasi? Bu, Oke. maaf Bu, saya dari kelompok 4 kami belum paham tentang struktur akibat. Oke, terima kasih. Dari kelompok 4, di situ belum memahami apa yang dimaksud penggambaran dari tentang sebab akibat yang unik pada sebuah resolusi. Mungkin dari kelompok-kelompok ini ada yang bisa bantu menjawab. Saya Bu, Oke, silakan. sebab akibat yang unik dapat digambarkan seperti cerita Gajah Mada yang ketika terdengar dentuman keras, awalnya mereka ada di lorong, tiba-tiba menjadi berada di candi. Nah, itulah yang disebut dengan sebab akibat yang unik. Oke, terima kasih jawabannya bagus sekali ya. Betul bahwa sebab akibat yang unik itu menggambarkan 2 hal yang berbeda jauh, kemudian disatukan dalam sebuah kalimat. Itu namanya sebab akibat yang unik. Oke. Setelah ini Ibu akan minta kalian mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu siapkan terkait dengan cerita fantasi. Ini silakan kalian kerjakan. Setelah itu silakan kembalikan ke Ibu. Oke. Akan kalian kerjakan, Ibu beri waktu beberapa menit untuk mengerjakan. Setelah itu kalian kumpulkan kepada Ibu. Bisa dipaham ya? Tolong ketua kelas dikumpulkan ya. Nanti setelah keluar diantar ke kantor untuk Ibu nilai. Ketua kelas, ya.
ini apakah sudah bisa dipaham? Sudah. Apakah hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang cerita fantasi kembali. Dari Ibu hari ini cukup. Terima kasih.